selamat datang di acara Cerita CSB volume 10. Perkenalkan, saya Nia dari tim Cerita CSB yang akan memandu kegiatan hari ini. Nah, kita sapa-sapa terlebih dahulu ada Leonard. Halo Leonard. Ada Regina, ada Arfa, ada Lisa juga. Wah, nah teman-teman yang belum pada tahu cerita CSB itu apa, jadi cerita CSB itu adalah kegiatan sharing seru bareng alumni Universitas Ciputra Surabaya. Yang di-sharing itu apa? Jadi pengalaman mereka selama kuliah dan pengalaman bisnis mereka. Nah teman-teman, kali ini kita bakal sharing bersama Kak Hadi Kurniawan. Jadi Kak Hadi ini adalah owner sekaligus founder dari Konsep Studio. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan kaji bagaimana Kak Hadi memulai perjalanan bisnisnya selama. Halo Kak Hadi. Halo Kak Hadi. Perkenalkan, saya Nia yang akan memandu acara di Cerita CSB kali ini. Sebelumnya boleh perkenalan nama Kak Hadi, usahanya di bidang apa, dan alumni di Ciputra angkatan tahun berapa? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, perkenalkan, nama saya Hadi, saya alumni Ciputra. Sebenarnya kalau masuk ke Ciputranya angkatan 2011 ya, tapi kuliahnya agak molor. Iya Kak. Nah, jadi baru. Jadi kuliah itu 4,5 tahun, jadi baru lulus itu tahun 2016 wisuda kayak gitu. 2016. Oh, 2016 okay, kayak gitu. Dulu di Ciputra jurusan interior arsitek sama jurusan kuliner bisnis. Jadi pernah pindah jurusan di UC kayak gitu. Oh, jadi Kak Hadi pernah mutasi pindah jurusan ya, Kak? Iya benar. Tapi alasan Kak Hadi pindah jurusan kenapa? Dulu sih pengen ini aja sih, fokus untuk jalanin bisnis. Waktu itu kan ada usaha di F&B juga kan. Nah, jadi ilmu-ilmunya pengen banyak belajar di jurusan kuliner bisnis seperti itu. Jadi dari arsitek pindah ke kuliner itu gara-gara mau jalanin usaha F&B itu kan, ngembangin lah. Kalau sekarang sih usahanya di mainan edukasi anak-anak ya. Lebih tepatnya kita produsen terbesar dan terlengkap di Indonesia. Oh, oke. Nama bisnisnya apa itu, Kak? Bisnis sekarang namanya, brandnya itu Konsep. Oke. Mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimana perjalanan bisnis Kak Hadi sampai akhirnya terbentuk Konsep Studio. Oke. Sebenarnya dari brand Konsep ini udah lama banget ya. Jadi kalau nggak salah itu tahun 2016 pas mau wisuda itu. Iya Kak. Konsep itu udah lama banget kayak gitu. Tapi waktu itu masih di bidang ini, bergeraknya di bidang tour and travel. Pas lulus kuliah. Tour and travel, terus habis itu kamera pernah juga, terus kita juga pernah punya outlet mainan di kayak playground gitu di mall, di Grand City Mall Surabaya. Terus habis itu kita ke foto studio ya pernah juga, dan akhirnya sekarang ke mainan edukasi sih. Baru 2 tahun ini sih, kurang lebih baru mau 2 tahun. Berarti perpindahan bisnisnya itu macam-macam ya, ada yang dari mainan anak, ada yang dari foto studio. Bahkan saya dengar Kak Hadi pernah jualan pentol juga ya? Iya benar. Pas zaman kuliah itu usaha pentol itu yang membuat saya pindah ke jurusan kuliner bisnis. Karena waktu itu memang kita punya beberapa cabang gitu kan, pengen ngembangin, jadi makanya saya pindah ke kuliner untuk ngembangin. Oke Kak. Terus sampai akhirnya jadi Konsep Studio ini, gimana cara sampai Kak Hadi mulai istiqomah dengan Konsep Studio? Oke, kalau dari brandnya sendiri, Konsep kan dari 2016 ya, walaupun dia beda-beda beda-beda bidang usaha, tetap saya pakai brand Konsep gitu. Jadi brand Konsep itu udah lama banget, tapi untuk yang flashcard sekarang itu tetap kita pakai Konsep. Jadi udah tahun 2019 kayaknya, 2019 awal. Ini 2021 ini kedua tahunnya kita kayak gitu. Oke. Tapi pernah foto studio juga. Kenapa tidak melanjutkan foto studio? Oke. Kita dulu pernah di foto studio juga kan. Tapi kan permasalahannya itu kan dari hati nih.
Kalau kita bicara hati dan Oh, agama, dari hati dan agama oh, gitu ya. okay. Kan saya kebetulan agama. Gimana Kak ceritain? Agama ini ya, saya orang Muslim. Saya juga Muslim Kak. Sama-sama Muslim Yeah. kan. Nah terus habis itu yang saya foto ini kan kebanyakan kan kelihatan auratnya gitu ya. Oh, oke. Pertama kelihatan auratnya, terus habis itu kita sebagai fotografer itu kita bisa mengarahkan customer itu minta gaya seperti apa, misalnya minta customer request gaya romantis itu seperti apa sih gitu kan. Nah kalau di dalam hati saya itu kayak saya itu ngajarin orang itu jadi merasa berdosa sendiri ya Kak, ngelihat aurat gitu ya. Iya, karena ngajarin nggak bener gitu kan. Nah terus iya bener. Terus habis itu kan dari studio foto kita kan awalnya main di foto private gitu kan. Iya. Yang belum sah, terus habis itu gaya romantis gini kita yang ngajarin kan. Oke. Terus habis itu gara-gara permasalahan itu kita ini deh nggak usah garap private, tapi kita garap wisuda aja gitu loh. Nah kalau wisuda kan seenggaknya kan nggak berbau yang kayak begitu ya. Nah tapi permasalahannya itu tetap ada aja. Jadi ketika mereka wisuda, tetap ada. Ketika mereka wisuda bawa pacarnya dan ya gayanya sama aja gitu loh. Dan kita menghindari, tapi tetap aja seperti itu gitu. Akhirnya sudahlah, daripada saya tambah banyak dosa gitu kan, saya ganti bisnis aja. Berarti jadi, emang dari ada hidayah masuk ya kayak gitu. Iya, benar. Jadi tapi iya Kak, lanjut. Jadi ganti bisnis itu bukan gara-gara bangkrut atau apa, bukan, tapi karena hati sih itu tadi. Tapi sebelum ada masalah seperti bukan masalah sih, ada ilham ceritanya kan Kak. Ada proses berpikir kayak brainstorming dulu sampai akhirnya memilih keputusan itu, atau bagaimana? Atau langsung plek? Enggak, jadi memang perlahan-lahan ya, kita mainnya perlahan-lahan. Dari yang private kita nggak garap, tapi tetap garap foto tentang wisuda. Ketika wisuda seperti itu, ya sudah kita benar-benar perlahan-lahan untuk ganti bisnis waktu itu. Jadi memang keputusan itu sangat berat ya, karena kan kebetulan karyawan masih ada satu waktu itu, masih ada satu, dan dia baru masuk kerja di konsep gitu loh. Nah, sekarang kalau saya tutup usaha konsep kan gimana gitu loh rasanya, kan ada beban tentang job itu tadi kan. Nah ketika ada beban itu, yang saya anggap itu saya nggak keluar dari zona nyaman gitu loh. Jadi saya terpacu untuk mencari solusi itu tadi sih, untuk bisnis ke mainan edukasi anak. Oke. Tapi kenapa memilih bisnis mainan anak Kak? Kenapa? Kan maksudnya edukasi anak ini lebih ke ilmu parenting. Kak Hadi sendiri punya basic parenting atau bagaimana? Kan statusnya juga masih single gitu Kak. Iya. Jadi gini, kenapa kita bermain di mainan edukasi anak? Sebelumnya sebelum kita mainan edukasi anak itu saya memang spesifik di persewaan ya. Jadi studio foto, persewaan kamera, terus habis itu yang kayak playground gitu kan, persewaan mainan anak-anak juga kan di mall gitu kan. Nah terus habis itu tuh memang sudah ada ketertarik. Berarti kalau berdasarkan ini sendiri, dia lebih ke gambar atau gimana Kak? Gimana? Boleh diceritain sedikit tentang konsep studio di flashcard-nya? Oke. Untuk ini kita lanjut lagi ya, sedikit ya, tambah. Iya. Kalau ini kok gambarnya ngeblur, sinyalnya yang jelek. Iya, blur. Ya? Gambar saya nggak tahu Kak, tapi saya nggak blur sih. Di sana soalnya yang ngeblur, sini enggak. Di sini Kak Hadi yang ngeblur. Sini kebalik ya ini. Iya, kayaknya siapa? Kita juga Kak. Tar ya. Tar ya, tak tanya. Ini kok begini? Iya. Bentar ya, tak lihat ini yang ngeblur siapa. Oke Kak. Kalau netizen yang blur di HP-nya kalian apa? Punya Kak Hadi atau saya?
dua-duanya gitu. Boleh bantu jawab ini sudah di komentar. Oke, ini kayaknya udah jelas nih. Iya, lumayan sih, Kak. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut, Kak. Oke, jadi pas usaha mainan edukasi anak-anak itu, kita sebelumnya pas berhenti dari persewaan studio foto sama pesan kamera gitu ya. Nah, itu kan saya untuk brainstorming untuk nyari ide bisnis lagi gitu kan. Nah, saya kan punya pengalaman di food and beverage gitu kan. Jadi saya pengen balik aja lah, karena kan saya lulusan F&B juga kan. Jadi saya harus cobalah usaha itu. Nah, ternyata kan saya juga masak-masak itu nggak jago juga, lulusan masak tapi nggak bisa masak gitu. Sampai sekarang ya cuma bisa masak mie sama air aja gitu kan. Terus habis itu praktek, nyoba-nyoba banana cake, terus almond crispy ya gagal juga. Nah, akhirnya cobalah waktu itu memang kalau ketika ada masalah itu saya suka main ke rumah keponakan ya, ke kakak saya gitu kan. Nah, terus kebetulan kakak saya itu ini ngajarin anaknya itu mainan edukasi itu, mainan flashcard gitu kan. Terus itu saya lihat loh, kok keponakan saya kok tambah pintar ya belajar kayak gitu ya. Jadi iya. Ternyata ada ya edukasi belajar seperti itu, karena kan saya nggak kenal flashcard itu apa, terus mainan edukasi sama sekali nggak tahu kayak itu. Wong saya sendiri ya belum nikah, terus habis itu ya ilmu parentingnya nggak punya ya. Nah, tapi yang saya lihat itu peluang sih. Yang saya lihat itu peluang waktu itu. Jadi hanya flashcard itu kan basicnya itu kan gambar gitu ya. Nah, iya benar. Karena saya dulu pernah jurusan di interior arsitek, jiwa desain saya kan masih ada tuh, melekat sampai sekarang, karena itu kan ya kayak bakat gitu kan. Nah, saya menganggap itu gampang aja sih saya buat kayak gitu ya. Ya coba-coba aja bisa. Ya alhamdulillah seperti sekarang. Oke. Tapi jatuh bangun selama menjalani bisnis flashcard itu gimana, Kak? Dan flashcard sendiri kan pasti banyak kompetitornya. Nah, gimana cara Kak Hadi mempertahankan inovasi bisnis flashcardnya Kak Hadi? Oke. Kalau sebelum kita mau mulai bisnis gitu ya, saya harus ada figur sih sebenarnya. Jadi figur perusahaan misalnya flashcard yang terbesar sekarang ini siapa gitu kan. Saya tuh pengen nyaingin dia kayak gitu. Saya pengen lah seenggaknya bisa siapa? Ya banyak sih, banyak banget kayak gitu. Saya kalau untuk nyari seperti itu saya dari marketplace ya, dari Shopee atau Tokopedia. Flashcard. Nah kan di situ kan banyak yang jumlah yang terjual banyak, itu kan bisa tahu kan yang besar mana yang kecil mana gitu kan. Iya. Nah itu jadi patokan saya kayak itu. Setelah itu ketika sudah dapat figur, oh ini yang pengen saya jadi rival nih kayak gitu, pengen jadi saya punya motivasi gitu loh, pengen nyaingin dia, bisa lebih dari dia gitu kan. Nah akhirnya dari situ tuh saya coba-coba aja cari juga yang membantu saya kuat itu. Ketika saya ini mau mulai usaha, saya cari dulu orang yang sukses bisnis di flashcard kayak gitu kan, merintisnya seperti apa, dia sekali bulan pertama jual itu laku berapa kayak gitu saya cari benar-benar detail kayak itu. Jadi seenggaknya ketika saya jual terus habis itu saya punya patokan nih harga harus laku berapa gitu kan. Nah ketika waktu itu pertama kali saya browsing itu flashcard, orang merintis flashcard itu lakunya cuma 100 piece per bulan gitu kan, 100 piece per bulan. Nah kebetulan saya jualan sendiri, baru launching 1 bulan pertama saya langsung alhamdulillah itu langsung laku 700 piece kayak itu. Wow. Kalau sekarang udah berapa piece, Kak? Kalau saya sekarang udah puluhan ribu per bulannya. Wow. Banyak banget berarti ya. Iya. Nah berarti untuk manajemen timnya juga itu gimana, Kak? Dari awal yang dari berapa orang sampai akhirnya bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, gimana tuh, Kak? Boleh diceritain? Dulu kalau merintis itu kan cuma berdua ya, saya sama namanya Mas Agung gitu kan. Mas Agung itu sekarang jadi SPV-nya konsep ya itu. Jadi benar-benar kita itu merintis babat alas sih. Jadi saya pernah jadi nyusun kartu pernah, making pernah, habis itu balas chat ya pernah, semuanya itu saya dan Mas Agung itu pernah melakukan itu semua gitu loh. Gitu. Nah sekarang ini belum sampai 2 tahun sih kita sudah alhamdulillah kayak 46 orang sih, 46 orang. Kayak gitu. Nah gimana sih caranya kita bisa berkembang seperti itu gitu? Yang pertama ini sih setiap divisi itu kita cariin leader.
leader. Jadi setiap misalnya kita admin punya leadernya, packing ada leadernya, semua itu ada leadernya gitu. Yep. Nah, nanti ketika ada yang apa namanya, ada anak-anak baru, jadi itu udah tanggung jawabnya leader gitu. Jadi saya jadi saya nggak berurusan lagi untuk ngajari untuk produksi itu seperti apa, making itu seperti apa, karena sudah ada orang kompeten tadi. Jadi kayak udah ada leadernya masing-masing sih. Jadi nggak berat, nggak terasa berat ketika nambah anak kayak gitu. Tapi sekarang yang jadi PR itu kita tim advertiser sih sekarang yang lagi. Advertiser itu tim apa Kak? Advertiser. Advertiser. Iya. Iklan. Jadi selama ini kita besar beberapa bulan ini kita sangat melesat itu gara-gara kita iklan di Facebook Ads ya. Jadi ini kan yang pertama kali belajar itu kan saya gitu ya. Nah ini PR-nya saya itu sekarang ini untuk itu buat rules itu gimana caranya advertiser itu bekerja sangat efisien itu tadi. Jadi job desk-nya seperti apa. Nah karena saya sudah pernah ngalamin jadi advertiser, jadi nanti saya akan delegasikan cari orang untuk jadi advertiser. Oke. Berarti kalau untuk digital marketing sendiri Kak Hadi ngeluarin berapa budget tuh Kak? Kalau untuk sebulan ini sebulan kemarin ya kita 200 juta. Yeah. 200 juta sebulan. Wow. Iklan. Tapi income-nya berapa kali dari 200 juta? Ya, 10 kali Kak? Ya, alhamdulillah. Tapi dari bisnis flashcard ini kira-kira Kak Hadi ada inovasi mungkin? Saya pribadi pernah bikin konsep ular tangga reborn di kampus. Nah konsepnya kurang lebih sama dengan flashcard yang isinya kayak melatih motorik dan melatih public speaking. Nah dari Kak Hadi sendiri ada inovasi gitu Kak yang mungkin bisa dikembangkan, jadi nggak hanya anak-anak kecil yang bisa menggunakan produknya konsep kayak gitu. Oke. Kalau selama ini kita memang fokusnya untuk mainan edukasi anak gitu ya, karena anak usia berapa tuh Kak? Anak usia 1 sampai 6 tahun. 1 sampai 6 tahun. Oh, sampai 6 tahun. Nah, tapi di atas itu juga bisa kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita mau milih untuk target market lain, sekarang yang 1 sampai 6 tahun aja kita keteteran untuk garap produk. Oh, iya benar. Ngapain harus beralih ke orang yang lebih dewasa gitu kan? Udah maksudnya bagi-bagi rezeki aja lah kayak itu. Jadi kalau kita memang fokusnya ke anak yang umur 1 sampai 6 tahun untuk pembelajaran. Nah, terus untuk produknya sendiri, kita ini setiap hari itu selalu mengeluarkan inovasi produk terbaru kayak gitu. Jadi awalnya flashcard itu tadi aku tanya admin ya berapa seri? Walah. Saya lupa sendiri. 36. Jadi kita ini flashcard sendiri itu sekarang ada 36 seri kayak gitu. 36 seri. Metode 36 seri pembelajaran. Jadi ada yang flashcard itu yang memang cuma pengenalan terus habis itu ada flashcard yang wipe and clean. Wipe and clean ini bisa ditulis dan dihapus kayak gitu. Itu untuk anak-anak yang mau belajar menulis. Terus habis itu sekarang kita sebentar lagi insya Allah mau launching namanya BC Page kayak gitu. BC Page itu untuk melatih motorik anak kayak gitu. Jadi memang setiap hari kayak gimana tuh Kak sistem permainannya? Sistem permainannya seperti menempel-nempel magnet gitu loh. Jadi menentukan kayak gitu. Ya, seperti oke. Jadi setiap hari kita memang inovasi produk terus ya kayak gitu. Untuk reseller sendiri Kak Hadi sudah expand berapa reseller Kak sampai hari ini? Kalau reseller itu banyak ya, itu ratusan gitu ya. Tapi kita ini masalahnya itu nggak bisa mendetek satu persatu kayak gitu. Jadi total semua global itu saya nggak bisa mendetek. Itu kelemahan saya juga ya. Kenapa? Karena kan di satu sisi ya bukan kelemahan dan di satu sisi itu adalah strategi kita gitu kan. Nah misalnya contoh ada reseller yang mau gabung gitu kan. Nah reseller yang mau gabung itu biasanya kita ada tim admin yang handle sendiri-sendiri gitu. Jadi kita sekarang itu ada 11 admin kayak gitu. Jadi nanti satu admin ini bisa membawahi beberapa reseller kayak gitu. Jadi untuk data-data reseller itu admin sendiri yang tahu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan dari audiens, prinsip yang dijadikan pedoman dari Kak Hadi itu sendiri apa Kak?
prinsip utama sampai akhirnya konsep studio istiqomah menjalankan flashcard-nya? Oke. Yang pertama prinsip ya, menjalankan usaha itu barang yang dijual itu harus halal. Oke. Nah, halal itu maksudnya kita kan flashcard ini kan bermanfaat buat banyak orang ya, generasi muda kan. Nah, kita yakin sih maksudnya dengan produk yang halal kita juga tetap bisa mendapatkan profit kayak gitu. Terus habis itu yang kedua, kita untuk menjalankan pun itu kita harus pakai prinsip juga, maksudnya kayak software ya. Ketika kita mau launching produk kan kita butuh desain kan kayak itu. Jadi desain yang kita pakai itu software-nya itu harus original, kayak Photoshop harus original, Corel Draw harus original dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi benar-benar kita harus berpikir sampai segitunya sih gitu. Terus yang ketiga, benar-benar. Terus yang ketiga, misalnya mainan edukasi anak ini kan kebanyakan gambar-gambar ya. Itu entah itu gambar manusia, makhluk hidup, hewan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu gimana tuh Kak? Sekarang ini banyak ini aja sih, banyak awal-awal memang kayak seperti kontroversi gitu loh. Kok betul. Kontroversinya seperti apa? Kok makhluk hidup kok nggak ada matanya? Jadi di flashcard kita makhluk hidup itu nggak ada matanya kayak gitu. Oh, oke. Berarti benar-benar Hadi benar-benar hijrah dari fotografer yang tidak mengenakan hati ke sesuatu yang benar-benar di jalannya ya Kak. Iya, jadi misalnya kayak mata sendiri kan dalam Islam sendiri kan nggak boleh menggambar makhluk hidup kan, nggak boleh menggambar makhluk hidup kan. Nah jadi seenggaknya tapi ada mazhab juga yang bilang boleh Kak. Iya, jadi kita memang udah konsultasi juga, seenggaknya ada yang bilang nggak usah pakai mata, terus habis itu lehernya juga bisa digambar diputus gitu loh kayak itu. Jadi kan dia kalau si lehernya diputus kan berarti kan dia sudah nggak hidup kan, ibaratnya seperti itu. Jadi memang seperti itu. Jadi kita benar-benar pakai pedoman itu tadi. Terus habis itu benar-benar kayak seperti itulah. Tapi ketika misalnya kayak gini kan, tapi orang kan butuh yang makhluk hidup yang ada matanya gitu ya. Ya alhamdulillah kita udah ratus ribuan flashcard aja nggak ada masalah sih kayak gitu. Itu masalah. Berarti nggak ada pernah testimoni yang katanya anaknya kok ini nggak ada matanya Bun? Itu awal-awalnya. Tapi ketika kita kasih penjelasan, banyak orang mengerti sih. Jadi kalau mau lihat, bukannya sombong juga ya, kalau di Shopee ya kita flashcard itu juga sih terlaris. Iya, satu. Terus habis itu juga kebanyakan kan misalnya dari company misalnya ada sekolah gitu kan, mereka minta nota palsu gitu. Misalnya mereka beli harga berapa, tolong harganya di markupin dong kayak gitu. Padahal dia kan nggak sesuai sama transaksi kita kan. Nah kalau kayak gitu kita tetap nggak bolehin. Jadi walaupun dia maksa gitu, dia akhirnya nggak beli ya nggak apa-apa gitu. Karena kan masih banyak orang yang mau beli. Apa ini kita membantu orang untuk menipu kan buat apa? Iya. Jadi orang yang minta nota kosong pun kita nggak akan ladenin sih. Nggak akan dilayani berarti ya. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan. Oke Kak, boleh apa? Oke, lanjut lagi ya. Satu lagi. Oke. Oh iya. Nah, ketika produknya semua sudah kita anggap memenuhi kriteria kita ya, seenggaknya sudah halal gitu ya menurut kita gitu kan. Iya. Nah, terus habis itu yang menjadi masalah itu pas kita mau rekrut tim gitu kan, Itu gimana tuh? Mindset orang kan beda-beda. Mindset orang kan ketika kita nambah tim, kita nambahin beban atau nambahin fixed cost kan, beban gaji. Iya benar-benar. Tapi saya pernah belajar juga sama teman saya, itu Afif namanya. Dulu teman usaha pentol gitu loh. Dia kan punya depot gitu. Dia kan punya depot. Terus habis itu dia juga sering sharing kan beberapa pemasukan yang dia tiap hari kayak gitu. Dia punya karyawan berapa. Dia kan sering sharing kan. Terus kan saya sampai heran kan. Loh, Fif, kamu dengan uang perputaranmu seperti ini kok nambah karyawan terus gitu loh. Itu kan jadi saya tanda tanya kan. Masuk sih bayar karyawan itu cukup gitu kan. Nah akhirnya dia bilang gini sih, wes setiap orang itu bawa rezeki masing-masing gitu loh, jadi nggak usah khawatir. Jadi semakin kamu bantu orang, niatnya bantu orang, jadi tadi
insya Allah penjualan itu akan semakin meningkat kayak gitu. Jadi malah pas selama corona ini malah kita sangat drastis sekali sih nambah tim kayak gitu. Sampai sekarang 46 orang. Berarti Kak Hadi masih gencar buat nambah karyawan nih Kak? Iya. Biar rezekinya nambah. Iya, iya. Amin. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan dari teman-teman ya Kak. Oh iya Kak, jadi nanti itu ada hadiah untuk merchandise dan buku ke teman-teman yang aktif. Nah, nanti dari Kak Hadi mungkin boleh memilih dari siapa yang paling aktif ya Kak. Oke. Nah, teman-teman buat yang ingin nanya boleh di-resend lagi pertanyaannya. Kita ambil pertanyaan dari Dinda Kartika Dewi dulu. Jadi pertanyaannya, Kak, apa tantangan terbesarnya menjalani bisnis di masa pandemi seperti saat ini? Nah, mungkin boleh dijelasin, Kak. Karena tadi kata Kak Hadi, semakin merekrut karyawan selama masa pandemi ini. Gimana tuh? Kalau selama pandemi ya alhamdulillah malah nggak beban-beban banget ya, malah alhamdulillah bersih. Nggak minus? Nggak. Alhamdulillah nggak. Maksudnya apa ya? Masih nutut lah. Halo Kak. Halo. Ya. Halo. Oke, ya. Lanjut. Jadi selama COVID ini malah ini sih, kita malah semakin meroket sih penjualannya. Jadi nggak ada tantangan terbesar Kak, karena kan kalau pengiriman kan pasti namanya pandemi sekarang itu apa yang disentuh bakalan ada kuman lah, apalah kayak gitu, gimana tuh? Aduh, nggak mikir seperti itu. Nggak mikir seperti itu. Nggak mikir. Mungkin yang tantangan terberat. Berarti selama pandemi? Iya, kalau masa pandemi ini ya baik-baik saja sih alhamdulillah kayak gitu. Tapi mungkin yang tantangan terberat sekarang ini gara-gara ini sih. Kita pakai iklan yang sangat besar ya, dana yang sangat besar itu tadi sih. Jadi pikir itu harus bisa balik modal dengan budget yang sangat tinggi sih iklannya. Itu tadi sih. Cari rules-nya yang susah. Oke. Sebenarnya masih banyak pertanyaan lagi. Ada dari Albatawi Arif. Siapa inspirasi Kak Hadi yang membuat Kak Hadi survive hingga saat ini? Wow. Siapa nih Kak? Mau banget nih. Siapa ya? Inspirasi terbesar Kak Hadi sampai saat ini. Sebenarnya gini ya, inspirasi itu kan banyak banget ya. Jadi misalnya kita setiap teman-teman biasa pun itu bisa jadi inspirasi ya. Jadi tim-tim konsep itu bisa jadi inspirasi sih sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau untuk sosok sendiri, figur entrepreneur gitu ya banyak sih kayak itu, banyak. Tapi maksudnya nggak terlalu spesifik ngunggulin dia terus, nggak kayak gitu. Tapi kalau yang sekarang ini ya, yang sekarang ini yang sangat berterima kasih itu namanya Mas Agung dari Halogan. Mas Agung? Dari Halogan. Itu yang benar-benar ngedidik saya, bantu saya untuk dia mau berbagi ilmunya gitu loh. Mau berbagi ilmunya sampai saya bisa nge-add keren ini ya berkat Mas Agung itu tadi. Oke. Ya. Lanjut lagi ya Kak. Siap. Nah, ada pertanyaan dari Fitri Indrayani. Bagaimana dengan modal awalnya Kak? Nah, modal dari Kak Hadi yang dari 2 orang gitu, gimana buat ngeracik modalnya sampai akhirnya bisa nge-ads sampai beratus juta gitu Kak? Oke. Kalau untuk modal awal untuk bangun bisnis flashcard itu modalnya berapa ya? 20 juta kalau nggak salah. 20 juta. Di awal 20 juta Kak? Iya, 20 juta di awal. Itu modal pribadi atau gimana Kak? Itu modalnya modal pribadi. Jadi memang modal sendiri gitu ya. Lah, ketika modal pribadi itu tadi nggak semata-mata untuk 20 juta, dapetin 20 juta itu nggak gampang gitu loh. Karena kan saya bisnisnya di persewaan gitu ya. Kelihatannya persewaan itu memang saya punya banyak aset itu maksudnya kamera itu saya bawanya, terus habis itu saya punya studio foto, itu kan bentuknya kan wujud ini ya, barang gitu ya. Tapi untuk fresh money sendiri nggak punya waktu itu. Jadi karena saya hobinya ketika ada keuntungan sewa kamera, saya putar lagi, saya beli kamera lagi. Ada untung, saya putar lagi untuk beli kamera lagi kayak gitu. Jadi fresh money benar-benar nggak ada waktu itu. Nah, jadi pas kita mau usaha flashcard itu tadi, ya itu saya harus jual beberapa kamera saya untuk muterin ganti gitu.
usaha flashcard lah. Oh, oke. Berarti modalnya dari investasi sebelumnya berarti ya, Kak? Iya, ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada dari Dika. Nah, Dika nih nanya, sebuah bisnis bisa dikatakan sukses dan berkualitas dilihat dari mananya ya, Kak? Karena mostly beberapa orang mungkin ketika ada peluang, dia ceritanya berapi-api. Setelah melihat kondisi secara langsung, dia langsung merosot. Nah, gimana tuh, Kak? Sampai akhirnya bisa dikatakan sukses. Kalau dikatakan sukses, kalau menurut saya, yang pertama ya produk itu harus Iya. bermanfaat sih. Produknya harus bermanfaat. Okay. Maksudnya itu yang juga jadi motivasi saya gitu ya. Ketika ngelihat testimoni dari ibu-ibu yang pakai gunain flashcard kita, itu yang jadi buat saya itu terpacu lagi. Oh, ternyata flashcard kita itu bermanfaat ya, kayak gitu. Itu yang pertama ya. Itu terus habis yang itu yang kedua, bukan dari sekadar flashcard yang kita bisa bermanfaat buat orang, buat anak-anak, tapi dari kitanya sendiri kita bisa buka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya atau enggak sih, itu sih. Jadi kalau untuk nilai bukan nilai kesuksesan suatu bisnis, kalau menurut saya bukan seberapa besar kita bisa mendapatkan uang itu tadi sih, enggak. Tapi bukan faktor uang. Berapa bermanfaat ya berarti. Iya, bermanfaat. Benar. Ada yang nanya lagi nih, Kak, dari Bayu Baharudin. Kak, saya Bayu Baharudin, tahun 2019, tepatnya bulan April, saya memulai usaha di bidang minuman dan makanan selama ini. Alhamdulillah berjalan lancar, tapi selama pandemi yang berat hati menutup kafe saya. Oh, jadi dia pernah buka usaha makanan dan minuman, tapi karena pandemi dia menutup kafenya. Menurut Kak Hadi gimana? Mungkin ada solusi karena Kak Hadi pernah bergelut di bidang kuliner. Oke. Jadi kalau misalnya kasusnya kayak Mas itu gitu ya, kalau menurut saya apa ya? Saya juga belum pernah mengalami hal serupa gitu ya, karena kan beda bidang bisnis gitu kan. Karena kan di food and beverage kan memang semuanya kena dampak gitu ya. Karena kan bukan dia aja, tapi kan hampir semua bisnis di F&B kan kena dampak kayak gitu kan. Nah, ketika kita kita kena dampak seperti itu ya, seharusnya kita itu tadi sih berpikir caranya untuk mungkin ya. Kalau saya sendiri sih merubah cara itu untuk jualan yang lain sih kalau saya. Kalau F&B jujur aja saya kondisi seperti itu saya belum pernah melakukan, jadi saya nggak bisa kasih saran. Tapi kalau di posisi saya waktu seperti itu, ya saya akan ganti bisnisku tadi sih. Karena sekarang dunianya online kan, digital marketing kan, ya saya akan menggeluti itu sih kayak gitu. Oke. Masih ada lagi nih pertanyaan, Kak. Dari Albata. Nah, apakah hanya bermimpi untuk menjadi orang sukses itu salah? Bagaimana pendapat Kakak? Bagaimana mengalahkan rasa takut kita kalau nanti kita gagal kayak gitu, Kak? Kurang lebih. Ya gini aja lah ya. Setiap pilihan itu kan pasti ada resiko ya. Semua itu. Jadi misalnya kalau kita jadi pegawai kan resikonya kan dipecat ya. Terus habis itu kalau mau jadi pengusaha kan resikonya itu tuh rugi kan, udah pasti kayak itu. Yeah. Terus habis itu resiko jadi resiko jadi tentara kan mati tembak kan. Nah sekarang tinggal pilih aja mau resiko apa yang kita hadapi. Kayak gitu. Jadi jadi nggak usah takut sih. Tapi Kak Hadi sendiri pernah kepikiran nggak untuk kerja di kantoran gitu? Ya. Atau memang sudah terlahir jiwa pebisnis semenjak kuliah di UC atau gimana, Kak? Kalau dari background keluarga saya semuanya pekerja ya, rata-rata pekerja ya. Jadi bapak saya pekerja, terus kakak saya 3 kan, kakak saya 3 itu ya bekerja semua gitu kan. Sekarang yang nomor 3 aja itu yang nggak bekerja, tapi mereka basicnya bekerja kan. Saya sendiri yang nyempal sih sebenarnya. Nah itu Kak Hadi emang mau out of zona dari saudara-saudara dan ibu bapak atau gimana? Jadi gini ya, dari pengalaman saya pribadi, keluarga saya kan kita ini sih jarang bertemu. Jadi saya ketemu kakak saya nomor 1, 2 ya jarang. Terus saya sekarang ketemu orang tua saya ya jarang gitu kan. Nah jadi
kita lama di Papua gitu kan. Kita lama di Papua, terus habis itu kakak saya 1-2 waktu itu juga bukan tinggal di sana, jadi kita harus kayak Lebaran itu berapa, bisa dihitung jari lah selama hidup ya. Selama hidup ini kita Lebaran berapa kali sih ketemu gitu kan dalam waktu Lebaran dalam hidup ini. Nah sekarang kan pikiran saya, sampai kapan sih saya jangan sampai nular ke ini sih, jangan sampai nular ke anak-anak saya kalau misalnya saya udah menikah gitu. Karena dari orang tua saya sendiri itu udah kakak saya sendiri udah kena dampaknya gitu loh. Yang pertama, jadi kakak saya kerja di Freeport di Papua, terus habis itu anaknya sekarang itu ada di Riau gitu kan. Nah sekarang kan anaknya sendiri kan kayak apa ya, kurang perhatian kan takutnya, kayak gitu, kurang kasih sayang seperti itu. Jadi ketika jadi pengusaha ya saya pengennya nanti itu aja sih, bebas waktu itu tadi. Saya pengen ketemu sama keluarga apa, jadi bebas kayak itu, bisa kapan aja. Untuk membalas. Berarti motivasinya berangkat dari pengalaman hidup itu tadi. Iya benar. Ya kayak pengen balas dendam aja sih, pengen banyak waktu sama keluarga aja. Nah iya benar-benar. Masih banyak pertanyaan sebenarnya Kak. Kita lanjut lagi nggak apa-apa? Lanjut, gas. Lanjut. Tipsnya dong Kak. Oh dari Dika. Tipsnya dong Kak, bagaimana caranya bisa. Oh udah. Sejauh ini gitu. Dari Ari Hardi. Jadi Kak, saya mau tanya nih berapa budget yang harus berapa harga yang harus ditentukan agar harga jual produk dibandingkan dengan pesaing. Gimana nih maksudnya? Kak, saya mau tanya nih berapa sih? Mungkin kira-kira biar nggak tumpang tindih sama kompetitor yang lain, kira-kira penentuan harganya itu gimana Kak? Menurut Kak Hadi gimana? Gitu ya. Ketika mau launching produk terbaru, ketika kita mau launching produk terbaru, biasanya ini kita kan bukan sepenuhnya ide kita gitu ya, sepenuhnya pure dari otak saya itu, saya bukan orang yang jenius gitu loh. Saya bukan orang yang jenius bisa membuat suatu produk yang terbaru gitu kan. Nah kalau untuk flashcard sendiri kan bukan produk murni dari saya kan, tapi saya bisanya cuma ngembangin beberapa seri yang banyak gitu kan. Lah ketika kita mau mengeluarkan produk yang sama, misalnya kita mau usaha flashcard gitu kan. Nah, kalau cara saya itu saya biasanya beli produk dari kompetitor semuanya kayak itu. Jadi kompetitor punya jualan apa, saya beli, saya amati kelebihannya dia apa, kekurangannya dia apa, terus harganya berapa, itu saya benar-benar amati gitu loh. Nah, ketika saya sudah amati, nah itu baru saya pengen itu di level mana gitu kan. Karena kan saya analisis, toko ini harganya mahal tapi dia bisa laris. Yang ini murah tapi dia juga bisa laris. Nah itu nanti saya ambil titik tengah sih. Kayak itu. Jadi rumusnya ya cuma ATM lah, amati, tiru, modifikasi aja. Amati, tiru, modifikasi, betul. Oke. Ada lagi nih Kak, dari Nugi 79. Apa saja sih kira-kira yang perlu diperhatikan bagi seseorang yang ingin memulai bisnisnya agar meminimalisir resiko? Nah, mungkin boleh dijelaskan lagi Kak, gimana memulai bisnis untuk meminimalisir resiko? Agak susah sih sebenarnya meminimalisir resiko. Oke. Ini mungkin bicara dari pengalaman usaha saya dulu ya. Jadi pas saya usaha pentol itu kita budgetnya minim banget gitu kan. Ada namanya istilah itu bootstrapping namanya. Bootstrapping itu ilmu modal dengkul gitu. Jadi tanpa uang pun kita bisa jalanin bisnis kayak gitu. Contohnya seperti apa? Ketika kita mau usaha, waktu itu mau usaha bisnis kuliner pentol gitu kan. Nah sekarang kan yang dibutuhin misalnya kayak usaha F&B kan pasti ada kompor, ada LPG, ada panci dan lain sebagainya gitu kan. Nah ketika masih awal-awal, maksudnya nggak usah harus semuanya itu beli baru gitu kan. Maksudnya kita bisa karena kan kita kayak apa ya, kita meniru orang pengen-pengenan gitu. Selama ini kan orang sana usaha ini kita pengen nyoba, orang sana pengen usaha apa kita pengen nyoba gitu kan. Nah jangan sampai kita gara-gara itu tadi kita langsung pure benar-benar karena dia usaha itu laris, kita nyoba biar bisa laris juga kan seperti dia gitu kan. Nah jadi kalau mau itu tadi, kalau mau ya semua alat-alat itu ya pakai
seadanya dulu. Misalnya kayak orang tua kita punya kompor, punya LPG, ya dipakai dulu, dipinjam gitu loh. Jadi kita coba dulu market itu terima nggak sih produk kita memanfaatkan gitu. Barang yang ada Iya, berarti ya Kak iya. jatuhnya. Jadi resikonya lebih sedikit gitu loh. Mungkin cuma ya. Halo, halo, oke, lanjut. Halo, tadi putus Kak, gimana? Nggak apa-apa. Oke, boleh lanjut lagi mungkin pertanyaan Ya yang lain lanjut. lagi aja ya Kak. Tapi kalau di Instagram cuma bisa sejam Kak. Oh lanjut, nggak apa-apa, santai-santai. Nah ada dari Karima. Kak, apa sih bedanya sistem Iya, halo, halo, gimana? nah ada dari pertanyaan Nisa Karima. Sepertinya jawabannya sudah dijelaskan sebelumnya, tapi boleh diulang lagi mungkin Kak. Jadi apa bedanya mungkin sistem kerja yang dipakai sebelum hijrah sama setelah hijrah? Oke. Sistem Jadi, kerja mungkin ya. Oke, sistem. Mungkin ini ya, bukan sistem ya. Mungkin aku bilang rutinitas ya. Aku jelasin rutinitas. Iya benar. Oke. Rutinitasnya kalau di konsep kerja di konsep itu, yang pertama itu kita bukan sekedar ini aja sih, bukan sekedar bekerja terus habis itu pulang gitu kan. Sebenarnya ada ilmu, terus habis itu kita juga sama-sama belajar gitu kan. Nah, contoh, misalnya kalau kita setiap pagi kita punya rutinitas itu adalah briefing dulu. Briefing yang biasanya kita ini kan punya masalah-masalah hari kerja yang kemarin, kita diskusiin hari ini, terus habis itu kita selesaikan, seperti itu. Jadi briefing itu membahas masalah pekerjaan. Jadi kita nggak suka menunda-nunda masalah gitu, menyelesaikan masalah gitu kan. Kita harus segera selesai. Terus ketika setelah briefing, kita itu ada namanya sesi sharing. Sharing itu semua anak-anak di konsep itu sharing tentang pengalamannya, boleh tentang bersyukur kayak, tentang sosok inspirasi kayak. Nah makanya itu tadi yang banyak tanya siapa sosok inspirasi, ya teman-teman konsep ini jadi sosok inspirasi juga sih, karena cerita-cerita mereka itu sangat biasa sekali kayak gitu. Nah kenapa sih kita sharing gitu kan? Nah, halo Kak. Karena ya halo. Teman-teman. Karena kalau karena kalau ada ya, Kak, sesi sharing lanjut, Kak. itu karena kalau ada sesi sharing itu kita itu teman-teman pengalamannya teman-teman gitu kan. Jadi sesuatu pengalaman yang nggak kita rasakan, kita bisa ditekan dari pengalamannya mereka kayak itu. Terus habis itu setelah sharing kita ada sholat duha bareng kayak itu. Karena kan dalam Islam kan sholat duha termasuk rezeki kan. Jadi berarti muslim pegawai tadi muslim. Iya, muslim semua. Muslim semua. Jadi kayak duhur sama asar ya kita semua jamaah semua sih di sini. Jamaah. Wow. Jamaah. Kayak itu. Bener-bener ibadah lancar, duit lancar juga berarti ya Kak? Iya, amin. Insyaallah. Oke Kak. Terus tadi mau nanya apa, lupa jadinya. Ayo. Lanjut lagi Kak ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari bentar Kak. Santuy. Kalau Kak Hadi base Surabaya atau dari mana Kak? Asalnya? Asal asli atau asal sekarang tinggal? Asal asli. Oh, kalau asli itu asli Riau. Asli Riau. Jadi saya itu lahir di Riau, keluarga besar di sana, terus habis itu sekolah juga dari TK sampai SMP itu di Papua waktu itu. Oke. Di pertambangan, orang tua di pertambangan, terus habis itu SMA sampai sekarang ya di Surabaya.
Oke, lanjut. Pertanyaan dari Evira. Apa yang membuat Kak Hadi bangkit saat down? Mungkin eh, di dipertegas lagi, apa yang membuat Kak Hadi bangkit saat down, Kak? Bangkit down. Berserah diri kepada Allah mungkin. Ya. Cara bangkit saat down ya. Jadi kalau halo, oke. Halo Kak. Oke. Bangkit saat down ini ya ini aja sih, ngelihat senyumannya anak-anak, konsep aja sih. Bener, jadi maksudnya ya karena maksudnya kalau ketika di sini tuh kayak ada anak yang sedih ya kita merasakan sedih itu tadi sih. Jadi seenggaknya ya jangan sampai down. Jadi satu down keikut. Gimana Kak? Kurang jelas. Terputus. Ya, halo. Gimana tadi? Tipsnya biar bangkit saat down. Mungkin selama berbisnis ada. Halo Kak. Ya, halo. Gimana? Gimana? Itu biar bangkit saat lagi down atau gimana? Mungkin ada motivasi khususnya lagi. Iya, tadi putus-putus Kak. Oh ya, jadi motivasinya ya dari anak-anak sendiri, kayak senyumannya anak-anak itu. Oh, dari anak-anak. Iya, jadi maksudnya kan apa ya? Ya itu tadi sih. Ya mereka yang menginspirasi itu tadi sih Mbak. Jadi maksudnya kita sama-sama sharing perjuangan kan. Iya, sharing lah sama mereka. Oh, oke. Kalau di konsep studio sendiri ada sistem kerja Kak atau bagaimana, jam kerja atau gimana? Halo? Kalau di konsep studio itu sendiri ada jam kerja paten atau bagaimana Kak? Apalagi ya, untuk bagian packing Kak. Oke. Kalau di sini jam standarnya, jam normalnya itu kita kerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore kayak itu. Tapi baru aktivitas normal itu jam 8:30 pagi. Karena kan jam 7 sampai jam 8:30 kita ada sesi yang itu tadi, yang ada briefing, sharing, sama sholat duha bareng kayak gitu. Jadi baru efektif itu 8:30 kayak gitu. Oke. Oke Kak, lanjut lagi. Kira-kira pertanyaan dari Albatawi Arif. Kira-kira cita-cita dan harapan Kak Hadi di 5 tahun ke depan apa tuh Kak? 5 tahun ke depan ya? Mungkin expand ke Makassar atau gimana? Oke, sebentar. Kalau untuk 5 tahun ke depan apa ya? Kalau saya tuh nggak mikir muluk ya, mikirnya jangka pendek sih. Belum sampai. Oh iya. Itu udah. Iya, 2 tahun aja berarti Kak. Enggak, maksudnya sekarang ini yang jadi PR kita itu ini sih. Dulu kan kita masih orangnya sedikit gitu ya, masih ada 15 dan kurang dari 15 itu kan kita di lokasi kita kan di kayak home industry gitu ya, di rumah gitu kan kerjanya. Nah itu kan selama itu kan dengan 15 orang di satu tempat gitu kayak keluarganya dapat banget gitu kan, jadi tahu suka dukanya macam-macam gitu kan. Nah sekarang kan dengan 46 anak ini kan terpencar-pencar, jadi kita tetap di kawasan perumahan Pondok Chandra di Waru Sidoarjo gitu kan. Nah tapi kita punya 4 tempat sekarang di sini, jadi yang satu tempat packing Surabaya. Nah iya, jadi packing timnya sendiri, di sini timnya admin. Nah, ini bisa dilihat juga nih, ada admin di sini. Oke, boleh Kak. Oke, nih. Halo. Oh, isinya cewek-cewek semua berarti kalau tim admin. Iya, tim admin. Jadi ini kita ada 2 grup admin sih di sini. Seperti itu. Jadi makanya itu PR saya itu pengen ini sih, biar kita itu kembali yang seperti dulu. Jadi pengen punya tempat yang besar, jadi kerja konsep itu ya di satu kayak gedung gitu sih. Di satu tempat, berarti satu atap berarti ya? Iya, satu atap, benar-benar. Pengennya itu aja sih. Oke. Banyak yang komen jaringan, ya Allah. Mohon maaf. Ada pertanyaan apa lagi ya?
Wah, menarik nih Kak kayaknya. Dari Dinda Kartika Dewi, hijrah menurut Kak Hadi itu Kak Hadi itu sendiri seperti apa? Apakah Kakak merasa lebih nyaman setelah hijrah dibandingkan sebelum hijrah? Putus-putus suaranya, kurang bisa diulangin. Oke Kak, jadi hijrah menurut Kak Hadi itu apa? Dan apakah Kak Hadi lebih nyaman setelah hijrah atau sebelum hijrah? Kalau jawabannya sih setelah hijrah ya Kak? Iya pastinya lah. Nah, kalau hijrah sendiri itu ini sih perubahan sih kalau menurutku. Jadi perubahan. Iya perubahan sih. Maksudnya yang dulunya kita mungkin ya banyak sih hijrahnya dalam bentuk apa dulu, mungkin dari segi ibadahnya kita yang berubah, terus akhlak kayak gitu-gitu sih. Oke. Berarti kalau di konsep studio ada ustadz yang selalu ngebimbing atau dari Kak Hadi sendiri? Kalau untuk kayak kalau bilang ada ustadz ya nggak ada juga sih, tapi maksudnya ya kita di sini saling itu sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Karena kan di sini anak-anak muda semua di sini. Paling tua usia berapa Kak? Paling 27 Bang. 40 ada? Enggak ada. 27. Enggak ada. Oh. Tapi udah ada yang punya anak atau ada, semuanya jomblo? Anak ada anak. Udah ada. Oh, udah ada. Oke. Semua itu orang-orangnya dari sekitar situ aja atau rekan-rekan Kak Hadi atau gimana? Macam-macam ya. Kita juga ada ketambahan kemarin itu karyawan dari Banjarnegara, Jawa Tengah itu ada kayak itu. Terus habis itu dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto ada kayak itu. Jadi misalnya kalau yang dari jauh-jauh kayak ada dari Ngawi, ada dari Jawa Tengah, Banjarnegara itu. Jadi kan di konsep sendiri kan kita ada 3 tempat yang bisa ditinggalin kan, bisa tempat tidur kan. Jadi tempat produksi bisa tempat tidur, packing juga bisa jadi tempat tidur gitu kan. Jadi anak-anak yang merantau ke Surabaya di tempat kita ya kita kasih tempat nginap itu tadi sih secara dikasih. Oke Kak. Tapi untuk reseller sendiri harus ada budget berapa Kak? Kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang mau join reseller ke konsep studio gimana tuh? Pak, reseller piro minimal ambil lagi piro duitnya? Totalnya? Oh, nah, ini kata admin minimal itu transaksi 215.000. Oh, wow. Itu udah jadi reseller, cuman 215.000 loh. Jadi reseller bisa. Oke. Nanti ada kontak admin aja berarti ya Kak? Betul. Oke. Kak, kita lanjut ke sesi bagi-bagi hadiah kalau gitu. Nah, mungkin dari Kak Hadi boleh memilih dua orang untuk mendapatkan merchandise dari CSB Makassar. Oke, siap. Pertanyaan terkeren menurut Kak Hadi. Saya nggak lihat dari pertanyaan yang terkeren ya, karena kan lupa juga namanya siapa gitu. Iya sih. Iya Kak, ya udah. Yang lihat ini random aja, Bro. Random ya. Ini ada saya lihat ini banyak komen ini Dika_CFB. Nggak tahu itu siapa itu. Dika underscore. Oh ya, Dika underscore CFB. Oke. Di note satu lagi Kak. Oke. Gini aja ya, saya nambah nanti berapa sih ini hadiahnya apa sih? 2 aja Kak. Enggak berapa sih? Enggak, maksudnya hadiahnya apa sih buat pemenang ini maksudnya? Merchandise. Oh, merchandise dari CSB. Oh, merchandise dari CSB. Iya Kak, ada di belakang. Tapi 2 aja dulu sesi ini. Maksudnya saya pikir boleh nambah, maksudnya saya yang nambah gitu loh. Jadi nanti saya boleh banget Kak. Nanti saya transfer atau apa gitu. Namanya flashcard atau enggak maksudnya nanti dalam bentuk, misalnya dalam bentuk apa kayak voucher apa ya, uang cash uang transfer boleh. Mantap banget. Boleh nanti Kak, boleh ke sana ya, nanti saya langsung kontak Bu. Iya. Yang paling aktif ini ini ada siapa namanya, Dinda_Kartika Dewi. Satu aja berarti ya Kak. Itu mungkin lebih banyak dari. Oke, satu lagi ya, nanti yang satu ini saya
ini deh kasih aja deh. 100.000 ya? 100.000 kan ya? Terserah. Oh ya, 100.000 deh, 100.000 nih. Buat ini aja deh, siapa nih? Al-Batawi Arif. Al-Batawi Arif. Oke. Oke deh, itu nanti kontak aja deh, ntar saya transfer ke Bu Cecil. Oke. Berarti udah 4, 2 dari merchandise CSB, 2 dari Kak Hadi pribadi. Ya, Terima kasih Kak Hadi. Boleh. Waktunya sisa 5 menit lagi sih Kak. Oke, lanjut. Oh, merchandise-nya kurang 1 Kak untuk pemilihan yang dapatnya dari CSB. Oh, dari CSB lagi? Mungkin boleh dipilih lagi. Iya. Okay. CSB tak pilihin ini ya. Bentar. Ini siapa? Ari Hardi nih ya? Siapa Kak? Ari Hardi. Hari Hardi, oke. Ya, Hari Hardi. Kita catat Hari Hardi. Itu boleh tuh. Bagus tuh pertanyaannya. Hari Hardi. Mana dia Kak? Itu ada tadi. Hari Hardi yang nanya cara nentuin harga. Oh, oke. Cara nentuin harga. Paling atas ya itu Kak? Iya, yang tadi awal-awal kalau nggak salah itu ya. Oh, awal-awal. Oke. Nentuin harga sama apa namanya? Bandingin sama kompetitor itu seperti apa itu tadi? Oh, oke. Mungkin teman-teman yang namanya terpilih boleh chat ke akun CSB, jangan lupa follow semua sosmed juga dan follow Konsep Studio. Yang mau join reseller juga boleh. Nah, terakhir Kak, mungkin boleh closing statement 3 menit. Sisa 3 menit waktunya. Oke. Apa closing statement? Iya, untuk ke semua orang apapun itu. Closing statement ya. Gini aja sih. Itu hati-hati terima kasih Kak. Oke. Apa ya? Gini aja sih. Misalnya ketika kita mau melakukan sesuatu, ya itu tadi sih. Balik lagi yang saya bilang itu tadi, apa namanya? Faktor produknya harus halal, terus cara kita menjual juga harus halal. Jadi jangan sampai ada cara kita ini sebagai, kan kita pengen ya jadi barang kita itu kan laku gitu ya, jangan sampai kita melebih-lebihkan menghalalkan segala cara. Terus habis itu kita juga ketika ada misalnya kita menganggap produk kita yang terbaik gitu kan, ada customer yang membanding-bandingkan produk kita sama kompetitor gitu kan. Seenggaknya jangan sampai produk kita ini kita unggulkan terus kita merendahkan produk yang lain kayak gitu sih. Jadi maksudnya setiap bisnis kan pasti punya itu sendiri kan, kekuatan masing-masing kan kayak gitu. Jangan sampai mencela itu tadi sih. Karena semakin kita mencela produk orang lain ya kita akan dicela juga sih. Seperti itu. Mantap sekali. Kasih dari Kak Haji. Oke teman-teman, Kak ini karena waktu dari Instagram dibatasi hanya 1 jam. Mungkin cukup sekian dari saya, Nia, dan terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih dari Konsep Studio. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak, Kak. Iya, ntar tak transfer ya. Oh, oke. Nanti chat ke admin aja, Kak. Oke, siap. Siap. Okay. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Salam.